Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami beranggotakan Adini Lailia Wahyu Ningtyas NIM 2019-082 dan Diana Mufidah NIM 2019-083. Kelompok kami akan menjelaskan tentang etika profesional, di mana terdapat 5 submateri, diantaranya pengertian etika profesi, kode etik akuntan Indonesia, tanggung jawab hukum auditor, prinsip-prinsip etika dalam Islam, dan analisis kasus. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Jadi tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik akuntan Indonesia. Kode etik akuntan Indonesia yaitu norma perilaku etika akuntan Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien. Di sini terdapat 7 kode etik yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi, di mana setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua adalah kepentingan publik, di mana anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga ada integritas, di mana kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Yang keempat ada objektivitas, di mana mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima ada kerahasiaan, di mana seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Yang keenam adalah perilaku profesional, di mana seorang akuntan harus profesional, patuh pada hukum dan perundang-undangan. Yang ketujuh ada standar teknis, di mana setiap anggota dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Penegakan kode etik di Indonesia diawasi oleh yang pertama Kantor Akuntan Publik, yang kedua Unit Perreview Kompartemen Akuntan Publik IAI, yang ketiga Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, yang keempat Dewan Pertimbangan Profesi IAI, yang kelima Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang keenam BPKP, dan yang ketujuh anggota dan pimpinan KAP. Tanggung jawab hukum auditor. Terdapat 2 tanggung jawab hukum auditor. Yang pertama adalah mendeteksi kecurangan, di mana tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan yang tidak disengaja, dan tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Laporan ini dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen, komite audit, dewan direksi. Dan yang kedua ada tindakan pelanggaran hukum oleh klien, di mana tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus merencanakan suatu audit dan mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum, serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama. Dan tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan, auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atau laporan keuangan tersebut. Apabila revisi atau laporan keuangan tersebut kurang tepat, auditor bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada para pengguna laporan keuangan melalui suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar bahwa laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Tanggung jawab auditor. Auditor memiliki beberapa tanggung jawab, diantaranya yaitu
Yang pertama, tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Jadi, tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan auditor terbatas pada apa yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian yang wajar, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, menyiratkan bagian terpadu tanggung jawab manajemen. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi, di mana mengenai mematuhi standar dan ketentuan yang telah sepakati IAI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar auditing, dan kode etik akuntan Indonesia. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap klien, di mana berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya. Jika tidak, dia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan sanksi. Yang keempat, tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan. Bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan sehingga menyesatkan, akuntan publik harus bertanggung jawab. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini seperti investor, pemberi kredit, dan sebagainya. Contoh dari tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar, seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar yang cukup. Yang keenam, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Dengan melihat lebih jauhnya penyebabnya, jika kecurangan karena prosedur auditnya tidak cukup, maka auditor harus bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika dalam Islam ada 5. Yang pertama, sidik atau jujur. Memiliki sifat jujur yang melandasi dalam ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah ditampilkan dalam keteguhan dan kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Yang ketiga, fatonah. Mempunyai arti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Yang keempat, amanah. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan atau berbuat yang terbaik dalam segala hal. Dan yang terakhir ada tablik, yaitu menyampaikan nilai-nilai Islam dalam profesi yang diembannya. Analisis kasus. Kasus anggota KPU ini terjadi pada tahun 2004. Mulyana W. Kusuma yang menjadi seorang anggota KPU diduga telah menyuap anggota BPK ketika melaksanakan audit keuangan terhadap pengadaan logistik pemilu. Logistik pemilu tersebut berupa kotak suara, amplop suara, surat suara, tinta, serta teknologi informasi. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, BPK meminta untuk dilakukan suatu penyempurnaan laporan. Setelah penyempurnaan laporan dilakukan, BPK menyatakan bahwa laporan yang dihasilkan lebih baik dari laporan sebelumnya, kecuali mengenai laporan teknologi informasi. Maka disepakati laporan akan dilakukan pemeriksaan kembali 1 bulan setelahnya. Setelah 1 bulan terlewati, ternyata laporannya tak kunjung selesai dan akhirnya diberikan tambahan waktu. Di saat penambahan waktu ini terdengar kabar mengenai penangkapan Mulyana W. Kusuma. Dia ditangkap karena tuduhan akan melakukan tindakan penyuapan kepada salah satu anggota tim auditor dari BPK, yaitu Salman Khairiansyah. Tim KPK bekerja sama dengan pihak auditor BPK dalam penangkapan tersebut. Menurut Khairiansyah, dia bersama Komisi Pemberantas Korupsi mencoba merangkap usaha penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana menggunakan perekam gambar pada 2 kali pertemuan. Penangkapan Mulyana ini akhirnya menimbulkan pro kontra. Ada pihak yang memberikan pendapat Salman turut berjasa dalam mengungkap kasus ini, tetapi lain pihak memberikan pendapat Salman tak sewajarnya melakukan tindakan tersebut karena hal yang dilakukan itu melanggar kode etik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.